Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita di kelas 7 ya. Materi kali ini adalah tentang luas dan keliling bangun datar. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Tentunya kalian pasti pernah belajar tentang luas dan keliling ini ya pada waktu SD. Nah, sekarang kita akan mereview kembali bagaimana cara mencari luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu luas persegi ya. Persegi atau nama lainnya itu adalah bujur sangkar. Salah satu ciri yang harus diingat bahwa persegi atau bujur sangkar itu semua sisinya sama. Nah, untuk mencari luasnya, itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya. Sisi itu yang mana? Sisi itu yang ini sisi, yang ini sisi ya. Biasanya dilambangkan pakai huruf S ya. Jadi luas itu adalah sisi kali sisi. Untuk keliling itu kita menjumlahkan semua sisi. Berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Karena keliling itu berarti kita menjumlahkan semua sisi sampai dia balik lagi ke titik semula ya. Jadi misalnya di sini Ibu berkeliling dari A, berarti ke sini sisi tambah sisi tambah sisi yang ini ya, CD ini tambah AD ya. Itu namanya keliling. Jadi untuk luas sisi kali sisi atau S kuadrat. Untuk kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 dikali sisi. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Nomor 1. Nah, di sini ada sebuah persegi, panjang sisinya 8 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi ya. Ingat ya, untuk luas itu satuannya ada perseginya ya, meter persegi, sentimeter persegi, atau desimeter persegi. Kemudian kelilingnya 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. 4 kali sisi berarti 4 dikali 8 cm sama dengan 32 cm. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jika sebuah persegi memiliki keliling 68 cm, maka sisi dari persegi tersebut adalah. Nah, di sini kita tulis dulu, kan di sini diketahuinya keliling ya. Maka kita tulis dulu keliling sama dengan 4S. Nah, di sini kelilingnya 68. 68 sama dengan 4S. Maka S sama dengan 68 dibagi 4, maka panjang sisinya adalah 17 cm ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Jika diketahui keliling sebuah foto yang berbentuk persegi adalah 20 cm, maka luas foto yang berbentuk persegi tersebut adalah, nah di sini diketahui kelilingnya 20 cm yang ditanyakan luasnya. Nah, karena di sini yang diketahui keliling, kita belum tahu sisinya, maka kita cari dulu sisinya dengan cara kita tulis dulu. Nah, berarti rumus keliling sama dengan 4 kali S ya. Kelilingnya sudah ada 20 sama dengan 4 kali S, maka S sama dengan 20 dibagi 4, maka sisinya adalah 5 cm. Jadi luasnya adalah L sama dengan S kali S atau S pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi luasnya sama dengan 25 cm persegi. Contoh selanjutnya, sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm x 30 cm. Berapa banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai? Langkah pertama, kita harus mencari dulu luas dari
keseluruhan lantai ya. Pertama kita hitung dulu luas lantainya. Sisinya 6 meter sama dengan 600 cm. Kenapa dijadikan cm? Karena di sini diketahui ubinnya itu bentuknya atau satuannya cm ya. Maka luasnya adalah sisi kali sisi 600 dikali 600 sama dengan 360.000 cm persegi. Sekarang kita cari ubinnya ya. Luas ubin adalah L sama dengan S kali S. 30 kali 30 maka 900 cm persegi. Nah, berapa banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai? Berarti kita tinggal membagi saja. Banyak ubin untuk yang dibutuhkan adalah 360.000 dibagi 900. 400 ubin ya untuk menutup lantai tersebut. Contoh kelima. Nah, di sini ada sebuah bangun datar ya. Di sini bentuknya itu bentuk campuran ya. Yang ditanyakan keliling dan luas. Nah, ingat ya prinsipnya. Kalau keliling itu adalah kita hitung jumlah sisi yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Kita lihat ya. Nah, di sini kalau kita pisah-pisahkan, ternyata gambar ini terdiri dari 3 buah persegi ya. 3 buah persegi seperti di gambar ya. Ini ada persegi 1, persegi 2, persegi 3. Kita cari dulu kelilingnya ya. Untuk mencari keliling, maka kita jumlahkan, berarti ke sini BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah AF ditambah AB. Nah, kenapa yang ini tidak dijumlahkan yang di dalam? Karena ini adanya di dalam, tidak di luar, jadi tidak usah dijumlahkan. Nah, untuk mencari AB ya, panjang dari AB itu sama dengan EF ya, sama dengan panjang yang ini ditambah panjang yang CD. Nah, ini kan ya. Kemudian BC. BC kan di sini belum ada angkanya. BC itu sama dengan AF ya, AF yang ini ditambah dengan ED. Nah, ini. Nah, sedangkan AF itu 8. Nah, ini kan sepersegi semua ya, 8. Maka di sini 8, ini juga 8, ini 8, 8, 8, 8, 8 semua ya. Maka diperoleh kelilingnya sama dengan 8 kali AF. Sama dengan 8 kali 8, jadi 64 cm. Atau boleh misalnya kita mau jumlahkan nih kelilingnya. 8 tambah 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 8 ya. 8 ini ada 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kelilingnya 64 cm. Bagaimana dengan luasnya? Nah, luasnya itu ya kita jumlahkan. Di sini ada 3 persegi, maka luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Karena semuanya sama, maka kita bisa menghitung luas totalnya itu 3 dikali luas persegi ini, karena luasnya sama ya. Nah, sama dengan 3 kali S kali S, 3 kali 8 kali 8 sama dengan 192 cm persegi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang persegi panjang. Untuk persegi panjang, ciri-cirinya itu hampir sama dengan persegi. Cuma bedanya kalau persegi itu sisinya sama semua, kalau persegi panjang sisinya berbeda ya. Ini ada panjang, ada lebar. Untuk kelilingnya, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Untuk luasnya panjang dikali lebar ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Sebuah persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 5, maka luas dan kelilingnya. Nah, P sama dengan 8, itu menyatakan panjang. L sama dengan 5, menyatakan lebar. Maka luasnya 8 kali 5, 40 cm persegi. Kelilingnya 2 dikali 8 ditambah 5, maka 26 cm ya. Nomor 2. Sebuah persegi panjang kelilingnya 34, diketahui panjangnya 9 cm. Berapakah lebarnya? Kita tulis dulu, keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Di sini kelilingnya udah ada nih 34, kita tulis 34 sama dengan 2 dikali 9 ditambah L.
34 sama dengan 18 tambah 2L. Dari mana 18 tambah 2L? Ini kita kalikan aljabar ya. 2 dikali 9 sama dengan 18. 2 dikali L sama dengan 2L. Setelah itu kita kelompokkan angka dengan angka. Nah, di sini min 2L sama dengan 18 kurangi 34. Atau boleh juga seperti ini. 34 kurangi 18 sama dengan 2L. 16 sama dengan 2L ya. Nah, berarti L sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Nah, sama aja kan isinya ya. Kenapa di sini 18 jadi negatif? Karena 18 ini pindah ruas ke sebelah kiri ya. Tadinya positif jadi negatif. Sekarang nomor 3. Diketahui luas persegi panjang 357 cm persegi. Jika panjangnya 21, berapakah lebarnya? Di sini diketahui luas, maka kita tulis dulu luas. Luas sama dengan P kali L ya. 357 sama dengan 21 kali L. Maka L sama dengan dibagi 357 dibagi 21 ya. Hasilnya adalah 17 cm. Nomor 4. Sebidang tanah kosong berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 20 meter dan lebar 15. Di sekeliling tanah akan dipasang pagar dengan biaya 30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan? Nah, di sini di sekeliling tanah, berarti kita cari dulu kelilingnya ya. Nah, berarti kelilingnya, keliling sama dengan 2 kurung buka P tambah L. Sama dengan 2 dikali 20 tambah 15. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 2 kali 35 sama dengan 70 meter. Biayanya per meternya adalah 30.000, maka tinggal kalikan saja ya. Berarti keliling dikali biaya. 70 kali 30 sama dengan 2.100.000 rupiah. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi adalah 3:1. Jika pekelilingnya ada 72, hitunglah luas persegi panjang. Di sini panjang dan lebarnya kan belum diketahui ya. Dia masih berupa perbandingan 3:1. Karena berupa perbandingan, maka kita harus mencari dulu. Kita misalkan dulu. Kenapa dimisalkan? Karena di sini diketahuinya hanya perbandingan, bukan panjang dan lebar yang sebetulnya, yang sebenarnya ya. Panjangnya 3x, lebarnya X. Kenapa 3X dan X? Di sini perbandingannya itu 3:1. Berarti 3 itu punya panjang, 1 itu punya lebar. Karena belum jelas panjang dan lebarnya, kita misalkan dengan 3X dan X ya. Kalau mau pakai huruf lain boleh nggak? Boleh. Misalnya 3Y dan Y. Kalau perbandingannya 3:2, maka di sini panjang 3X, lebarnya 2X gitu ya. Jadi tergantung dengan perbandingannya. Kelilingnya adalah 2P tambah L. Kenapa Ibu menulis rumus keliling bukan rumus luas? Karena di sini diketahuinya keliling. Kalau diketahuinya luas, maka yang ditulis adalah rumus luas. 72 sama dengan 2 dikali P tambah L. P-nya itu kan tadi 3X nih, maka kita tuliskan di sini, lebarnya X, kita tuliskan di sini. 72 sama dengan 2 dikali 3X tambah X itu 4X ya. Kemudian 72 sama dengan 8X, maka X sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm X-nya. Ini belum selesai, kita langsung masukkan panjang sama dengan di sini ya, panjangnya 3X, maka 3 kali 9 27. Lebarnya itu X, maka lebarnya adalah 9 ya. Tadi kan kita dapat X-nya 9. Maka luasnya adalah 27 dikali 9 cm sama dengan 243 cm persegi ya. Itu mungkin sedikit penjelasan dari Ibu. Untuk contoh-contoh soal lainnya bisa dibaca di modul ya, atau bisa juga mencari dari sumber lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.